Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pembelajar semuanya? Semoga baik dan dalam keadaan senang meskipun harus belajar dari rumah. Selamat bertemu kembali pada media pembelajaran PPKN Asik. Kali ini masih melanjutkan bab 7 dengan judul perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya perlu saya ingatkan, tetaplah menjaga kesehatan dengan cara mentaati protokol kesehatan, yakni untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan cara melakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian melakukan social distancing, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, bekerja dan belajar dari rumah (PDR), dan menjaga kondisi badan agar selalu fit, sehat dengan cara makan makanan yang bergizi dan berolahraga menuju era new normal yang mudah-mudahan virus corona segera lenyap dari bumi Indonesia. Baiklah sahabat pembelajar semuanya, kita mulai pembelajaran kali ini yang masih melanjutkan bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan diingat kembali kompetensi inti yang ada 4, kemudian diingat kembali dan dibaca tentang kompetensi dasar yang sudah ditetapkan menurut kurikulum 13. Tujuan pembelajaran yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita lanjutkan pada bagian yang kedua ini, tolong diingat kembali pembelajaran yang telah lalu. Siapakah the founding father atau pendiri negara? Masih ingatkah? Bagus sekali. Ya, diantaranya adalah ini, beliau-beliau ada 9 orang. Siapa yang pertama? Ya, bagus, Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, Bapak Muhammad Yamin. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, R. Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Yai Haji Abdul Wahid Asim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Inilah the founding father atau pendiri negara yang sudah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih untuk para sahabat pembelajar di rumah masih ingat semua. Bagian yang kedua ini akan membicarakan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud komitmen? Komitmen para perumus negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya, bahwa Pancasila sudah disepakati
merupakan kesepakatan pendiri negara sebagai dasar negara. Inilah yang dikatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang sudah kita kenal bahwa Pancasila ini sudah final, tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah disepakati sebagai komitmen bersama para pendiri negara pada tahun 1945. Selanjutnya, para sahabat pembelajar di rumah, para pendiri negara atau the founding fathers tersebut dalam merumuskan dasar negara diliputi nilai-nilai antara lain. Ini yang patut nanti kita warisi sampai masa sekarang. Yang pertama, beliau-beliau adalah memiliki nilai ketakwaan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam menyelenggarakan atau merumuskan Pancasila sebagai dasar negara didasari atas rasa keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memiliki jiwa dan semangat untuk merdeka. Karena di dalam sejarah tersebut kita lihat mulai berdirinya BPUPKI, merumuskan dasar negara, merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI dan disahkan setelah 17 Agustus 1945 kita merdeka. Yang ketiga, rasa nasionalisme. Apa nasionalisme itu? Adalah rasa cinta kepada bangsa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang keempat, rasa patriotisme, mencintai tanah air. Selanjutnya, memiliki sikap pantang mundur untuk selalu berjuang kemerdekaan Indonesia. Coba kamu sebutkan nilai-nilai yang lain yang belum kita sampaikan selain 5 ini. Sahabat pembelajar di rumah, saat ini ketika Indonesia, negara kita yang kita cintai, sudah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih pada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang lebih sering disingkat Polek-Sosbud Hankam. Supaya mudah diingat saja. Sebagai generasi muda yang tidak ikut berjuang pada waktu itu, perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan. Kita jadi merupakan suatu generasi penerus yang harus melanjutkan perjuangan para pendiri negara itu dengan melakukan perubahan-perubahan untuk menuju kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Komitmen para pendiri negara yang patut kita warisi sebagai generasi muda adalah: yang pertama, memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Ini harus benar-benar kita pegang teguh, jangan suka berkelahi, jangan suka bertengkar dan bercerai-berai. Yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Apapun itu adanya, kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak tahun 45. Yang ketiga, mewarisi semangat untuk berjuang. Jangan putus asa, jangan malas, tetap semangat berjuang. Yang keempat, berupaya aktif mencapai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa itu juga terdapat di dalam pembukaan 45 alinea keempat, antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu yang harus kita wujudkan dalam masa sekarang. Yang kelima, kita generasi muda mau berkorban untuk kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sahabat pembelajar di rumah, selanjutnya yang bagian ketiga adalah nilai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri negara tersebut,
kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan, paham yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi nasionalisme singkatnya adalah paham mencintai tanah air. 100% kita cinta kepada Indonesia, tetapi cinta kepada bangsa Indonesia ini tidak boleh sampai menjadi paham ofilisme yang berlebihan, yaitu merasa bangga sebagai bangsa tetapi merendahkan bangsa lain, yang akhirnya kita tidak mau saling menghargai sesama bangsa di dunia. Dan yang dimaksud patriotisme adalah cinta tanah air dan sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan negaranya dan bangsanya. Jadi kita memiliki jiwa patriotisme, berani membela negara ketika negara dalam keadaan bahaya atau genting. Dalam hal ini, kalau dalam keadaan aman begini semuanya menjadi tanggung jawab ABRI atau TNI, tetapi nanti kalau dalam keadaan bahaya atau perang, seluruh rakyat Indonesia harus ikut maju di medan juang membela tanah air. Inilah yang namanya patriotisme. Sahabat sekalian yang di rumah lagi belajar, untuk menutup kegiatan ini, sikap yang harus kita warisi dari para pejuang tahun 45 atau disingkat WASENI, jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 yang patut kita lanjutkan sebagai generasi muda adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis, dengan sikap cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetia kawanan, jiwa mau saling bantu-membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, misalnya ketika kena musibah, bencana alam, dan sebagainya, yang lain saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang ketiga, jiwa toleran dan tenggang rasa, kita tidak boleh menyakiti orang lain karena kita juga tidak mau disakiti orang lain. Maka dari itu kita wajib menghormati orang lain karena kita juga ingin dihormati orang lain. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, ikhlas lillahi ta'ala di dalam membela bangsa dan tanah air, dilakukan dengan rasa pamrih, tidak ingin mendapatkan sesuatu dari negara atau dari siapapun. Itulah yang disebut jiwa tanpa pamrih, bertanggung jawab, mau melaksanakan apa yang benar dan mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Sudah kita ketahui bangsa Indonesia adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mau menerima perbedaan dan saling menghormati dengan penuh kesatria dan kebesaran jiwa, agar kejayaan bangsa dan negara bisa kita laksanakan di masa-masa yang selanjutnya, hingga negara kita menjadi negara yang jaya, maju, baldatun thayyibatun warumbun wafur. Amin. Demikian para sahabat sekalian untuk bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan untuk belajar dan terus belajar di rumah, karena nanti akan kita sampaikan penilaian harian setelah sesi 1 dan sesi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.